Jong-in, artinya kasih sayang. Namun malangnya pemilik nama itu tidak seberuntung arti namanya. Jong-in lahir tanggal 10 Juni 2019. Karena orang tua kandungnya tidak mampu mengasuh putrinya ini, maka Jong-in pun dititipkan kepada Imo, bibi pengasuh sementara di panti asuhan. Jong-in bayi yang sehat, cantik, montok, dan mengemaskan. Setiap anak membutuhkan keluarga dan rumah. Pada bulan Maret 2020, impian Jong-in ini akan segera terwujud. Sepasang suami istri, Tuan An yang bekerja di stasiun TV dan Nyonya Jang berprofesi sebagai penerjemah, mereka nampak ideal menjadi orang tua adopsi. Alasan mereka mengadopsi pun terdengar enak di telinga, yaitu untuk mencari adik bagi putri biologis mereka yang berusia 3 tahun. Jong-in kini memiliki keluarga yang utuh, apa, oma, oni, dan rumah. Seperti dongeng yang sangat singkat. Waktu pun berlalu. Jong-in lambat laun menjadi kusam, kurus dan pendiam, seperti kurang terawat. Karena orang tua adopsinya bekerja, Jong-in dititipkan di sebuah daycare. Guru di sana cemas melihat ada memar di pipi, lengan, dan telinga Jong-in. Guru pun melaporkan pada polisi setempat pada akhir Mei 2020. Orang tua Jong-in berdalih jika luka memar seperti itu karena Jong-in terjatuh pada saat latihan berjalan, atau itu bekas pijitan apa Jong-in yang terlalu keras. Sayangnya polisi pun percaya. Laporan kedua di bulan Juni 2020. Kali ini yang melaporkan orang setempat yang lewat. Menginformasikan Jong-in ditinggalkan di mobil selama berjam-jam tanpa pengawasan orang dewasa. Belakangan diketahui bahwa Jong-in menangis lapar dan kepanasan terkurung. Sedangkan Tuan An, Nyonya Jang, dan putrinya makan santai di restoran. Lagi-lagi laporan ditolak polisi. Polisi beralasan tidak adanya luka besar ataupun patah tulang. Jadinya tidak ada bukti kuat untuk menahan atau mengambil Jong-in dari tangan suami istri itu. Laporan ketiga diajukan pada tanggal 23 September 2020. Dari guru daycare didukung diagnosa dokter anak yang menganalisa adanya kekerasan dan malnutrisi. Kebodohan pun kembali terulang. Polisi menolak menindaklanjuti. Di footage CCTV daycare tanggal 12 Oktober 2020, Jong-in nampak lemas dan tidak berdaya. Bu guru berusaha menyuapinya bubur, namun Jong-in hanya meminum seteguk susu. Badan mungilnya menahan sakit yang teramat. Hari naas itu, tanggal 13 Oktober 2020, Jong-in yang sangat lemah dibawa oleh Nyonya Jang ke Enhamokdong Hospital dengan taksi. Upaya dokter di UGD sudah baik, namun sayangnya tidak berhasil. Jong-in dinyatakan meninggal. Dokter yang curiga pun melaporkan ke polisi. Berdasarkan visum, penyebab kematiannya diduga kekerasan yang bertubi-tubi dan dalam tempo yang lama. Jong-in tulang rusuknya patah, abdomennya digenangi darah, dan yang paling miris, pankreasnya pecah. Dokter dan sebuah acara TV menyatakan pasti ada hantaman super keras pada perut Jong-in. Polisi pun melakukan investigasi. Nyonya Jang mengaku Jong-in terjatuh dari pelukannya ke lantai. Kasus Jong-in ini menjadi viral di negeri ginseng, terlebih saat selebritis seperti Jimin BTS membahasnya. Publik di Korea Selatan sedih dan murka pada fakta 1. Adanya kekejaman orang tua adopsi. 2. Gagalnya sistem dan instansi yang berwenang untuk melindungi keselamatan anak. Seandainya saja kala itu oknum polisi menangani secara serius laporan kekerasan Jong-in ini, maka akan mencegah kekerasan lebih parah. Mereka pun dikenai sanksi disipliner. Proses penyelidikan masih berjalan dan akan memasuki pengadilan. Nyonya Jang sudah ditahan. Jaksa penuntut umum menyiapkan tuntutan pidana serius. Jika pasal pembunuhan anak terbukti, Nyonya Jang akan dikenakan ancaman vonis penjara seumur hidup. Jika tuntutan lebih ringan, yaitu kelalaian yang menyebabkan kematian, dia akan dikenakan vonis maksimal 10 tahun.
Tuan An hanya wajib lapor, namun tidak ditahan. Dia pun tidak luput begitu saja. Bisa ikut dituntut teledor dan sebagai kaki tangan kejahatan karena tidak melaporkan kekerasan istrinya. Sama buruknya. Petisi suara rakyat diselenggarakan agar pengadilan berjalan dengan baik dan cepat. Juga oknum polisi terkait dikenakan sanksi serius. Bione jangan Chongman Bione, you are not forgotten. Engkau sudah menjadi malaikat kecil. Semoga keadilan bisa ditegakkan. Stop child abuse, Jebal. Terima kasih.